Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Azhara dari kelas 12 IPA 3, absen ke-14. Di sini saya akan menyetorkan tugas paket ketiga tentang unsur-unsur periode ketiga dan periode keempat. Yang pertama, unsur-unsur periode ketiga dengan sifat-sifat fisis. Pertama, dari natrium dengan nomor atom 11. Massa atom relatifnya 22,99, konfigurasi elektronnya 2.8.1, energi ionisasinya 496 kJ per mol, titik cairnya 97,8, titik didih 883 derajat Celcius, tingkat oksidasi tertingginya +1. Afinitas elektron negatif 53 kJ per mol, keelektronegatifannya 0,9. Lalu, magnesium dengan nomor atom 12, massa atom relatif 24,31. Konfigurasi elektronnya 2.8.2, energi ionisasinya 738 kJ per mol. Titik cairnya 649 derajat Celcius, titik didih 1090 derajat Celcius, tingkat oksidasi tertingginya +2. Lalu afinitas elektronnya 230 kJ per mol, keelektronegatifannya 1,2. Lalu aluminium dengan nomor atom 13, massa atom relatif 26,98, konfigurasi elektron 2.8.3, energi ionisasi 578 kJ per mol. Titik cairnya 660 derajat Celcius, titik didih 2467 derajat Celcius, tingkat oksidasi tertinggi +3, afinitas elektronnya negatif 44 kJ per mol, keelektronegatifannya 1,5. Lalu silikon dengan nomor atom 14, massa atom relatifnya 28,09, konfigurasi elektronnya 2.8.4. Lalu energi ionisasinya 786 kJ per mol, titik cairnya 1410 derajat Celcius, titik didihnya 2680 derajat Celcius, tingkat oksidasi tertingginya +4. Lalu afinitas elektronnya negatif 134 kJ per mol, keelektronegatifannya 1,8. Lalu fosfor dengan nomor atom 15, massa atom relatif 30,97, konfigurasi elektron 2.8.5, energi ionisasi 1012 kJ per mol. Lalu titik cairnya 44 derajat Celcius, titik didih 280 derajat Celcius, tingkat oksidasi tertinggi +5. Lalu afinitas elektronnya negatif 72 kJ per mol, keelektronegatifannya 2,1. Belerang dengan nomor atom 16, massa atom relatif 32,06, konfigurasi elektron 2.8.6, energi ionisasi 1000 kJ per mol, titik cairnya 113 derajat Celcius, titik didih 445 derajat Celcius. Tingkat oksidasi tertinggi +6, afinitas elektron negatif 200 kJ per mol, keelektronegatifan 2,5. Lalu klorin
dengan nomor atom 17, massa atom relatif 35,45, konfigurasi elektron 2.8.7, energi ionisasi 1251 kJ/mol. Titik cair negatif 101, titik didih negatif 35, tingkat oksidasi tertingginya +7, afinitas elektronnya negatif 49 kJ/mol. Lalu ke elektronegatifannya 3. Argon, nomor atom 18, massa atom relatif 39,95, konfigurasi elektron 2.8.8, energi ionisasinya 1527 kJ/mol, titik cair negatif 184,2 derajat Celcius, titik didih negatif 187,5 derajat Celcius. Lalu afinitas elektronnya 35 kJ/mol. Lalu sifat-sifat kimia unsur periode ketiga. Yang pertama sifat logam dan non-logam. Na, Mg, dan Al larut dalam asam membentuk kation tunggal Na+, Mg2+, dan Al3+. Dengan reaksi 2Na solid ditambah 2H+ aquos menghasilkan 2Na+ aquos ditambah H2 gas. Lalu silikon tergolong metaloid membentuk jaringan 3 dimensi. Lalu P, S, dan Cl merupakan non-logam yang mampu membentuk ion negatif. Yang kedua, sifat pereduksi dan pengoksidasi. Dari Na ke Cl, daya pereduksinya berkurang, sedangkan daya pengoksidasinya bertambah. Ketiga, sifat asam basa. Dari Na ke Cl, energi ionisasi bertambah, sehingga sifat basa berkurang dan sifat asam bertambah. Sifat asam basa unsur periode ketiga yaitu NaOH, basa kuat, MgOH2, basa kuat, AlOH3, amphoter, H2SiO3, asam sangat lemah, H3PO4, asam lemah. Lalu HClO4, asam sangat kuat. Selanjutnya sifat fisis dari periode keempat. Yang pertama skandium, nomor atom 21, massa atom relatif 44,96, jari-jari atom 1,44, titik didih 2831 derajat Celcius, titik lele 1541 derajat Celcius, rapatan 3 gram per cm kubik, energi ionisasi 631 kJ/mol, ke elektronegatifannya 1,3. Lalu titanium, nomor atom 22, massa atom relatif 47,90, jari-jari atom 1,32, titik didih 3287 derajat Celcius, titik lelenya 1660 derajat Celcius, rapatan 4,5 gram per cm kubik. Energi ionisasinya 658 kJ/mol. Ke elektronegatifannya 1,5. Lalu yang ketiga vanadium, nomor atomnya 23, massa atom relatifnya 50,94, jari-jari atom 1,22, titik didih 3380 derajat Celcius, titik lele 1890 derajat Celcius, rapatan 6 gram per cm kubik.
Energi ionisasinya 650 kJ per mol, ke elektronegatifannya 1,6. Kromium dengan nomor atom 24, massa atom relatif 51,99, jari-jari atom 1,18, titik didinya 2672 derajat Celcius, titik lelenya 1857 derajat Celcius, rapatan 7,2 gram per centimeter kubik, energi ionisasi 562 kJ per mol, ke elektronegatifan 1,6. Lalu mangan dengan nomor atom 25, massa atom relatif 54,94, jari-jari atom 1,17, titik didih 1926 derajat Celcius, titik lele 1,24 derajat Celcius. Lalu rapatan 7,2 gram per centimeter kubik, energi ionisasi 717 kJ per mol, dan ke elektronegatifannya 1,5. Lalu besi dengan nomor atom 26, massa atom relatifnya 55,85, jari-jari atom 1,17, titik didihnya 2750 derajat Celcius. Lalu titik lelenya 1535 derajat Celcius, rapatan 7,9 gram per centimeter kubik. Energi ionisasinya 759 kJ per mol, ke elektronegatifannya 1,8. Lalu CO dengan nomor atom 27, massa atom relatif 58,93, jari-jari atom 1,16, titik didih 2870 derajat Celcius, titik lelenya 1496 derajat Celcius, rapatan 8,9 gram per centimeter kubik. Energi ionisasi 758 kJ per mol, ke elektronegatifannya 1,5. Nikel nomor atom 28, massa atom relatif 56,71, jari-jari atom 1,15, titik didih 2732 derajat Celcius, titik lele 1453 derajat Celcius, rapatan 8,9 gram per centimeter kubik. Lalu energi ionisasinya 737 kJ per mol, ke elektronegatifannya 1,8. Lalu tembaga nomor atom 29, massa atom relatif 63,54, jari-jari atom 1,17, titik didih 2567 derajat Celcius, titik lele 1083 derajat Celcius. Rapatannya 8,9 gram per centimeter kubik, energi ionisasi 745 kJ per mol, ke elektronegatifan 1,9. Lalu seng dengan nomor atom 30, massa atom relatif 65,38, jari-jari atom 1,25, titik didih 907 derajat Celcius, titik lele 420 derajat Celcius. Rapatan 7,1 gram per centimeter kubik.
energi ionisasi 906 kJ per mol. Keelektronegatifannya 1,6. Lalu sifat-sifat kimianya yang pertama. Lalu sifat-sifat kimia. Yang pertama, sifat logam. Semua unsur transisi merupakan logam dengan bentuk struktur kubus berpusat muka, struktur heksagonal terjajal, dan kubus berpusat badan. Yang kedua, membentuk ion kompleks. Semua unsur transisi periode keempat dapat membentuk ion kompleks. Yang ketiga, sebagai katalis, Ni mampu berperan sebagai katalis heterogen dengan senyawa gas lainnya. Keempat, warna ion transisi. Unsur transisi periode keempat pada umumnya mempunyai senyawa berwarna dalam bentuk padat maupun larutan. Warna senyawa tersebut disebabkan adanya subkulit D yang berisi tidak penuh. Contohnya Ti2+ ungu, Ti3+ hijau, F2+ ungu, Cr2+ biru, Cr3+ hijau, Mn2+ merah muda, Fe2+ hijau, Fe3+ jingga, dan Ni2+ hijau. Lalu unsur transisi yang subkulit D-nya kosong dan tidak terisi penuh tidak mempunyai warna. Contohnya Sc, Ti, Cu, dan Zn. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.